baru selesai dengan ibadah live streaming. Dan apa yang saya sampaikan dalam ibadah ini, saya ini juga share bersama dengan saudara. Kami belajar bersama dalam ibadah ini dari kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Cerita tentang angin ribut diredakan. Sahabatku, saya tidak akan membaca teks ini. Dalam teks ini diceritakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan itu, tiba-tiba ada badai yang besar datang menimpa mereka. Dan cerita ini berakhir dengan Yesus meredahkan angin ribut itu. Tapi saya ingin share bersama dengan saudara dari tema yang kami pelajari hari ini, perspektif unggul tentang krisis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apabila Anda dan saya memiliki perspektif yang unggul, yang tepat, yang benar, maka kita dapat menikmati kehidupan dengan baik, kita dapat merespon dengan baik, kita dapat memberikan penilaian yang baik, bahkan kita dapat menerima sesuatu yang baik dari setiap hal yang terjadi atas kita atau di sekeliling kita. Poin yang kami pelajari pada hari ini adalah krisis adalah sebuah fakta realitas universal. Sekali lagi, krisis adalah sebuah realitas universal. Artinya bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat dialami oleh siapa saja. Selama kita ada dalam dunia ini, siapapun dia, dimanapun, dalam profesi apapun, dia dapat mengalami krisis dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, mereka yang memiliki perspektif unggul, biasanya mereka tahu, karena ini bersifat universal, mereka menjadi tidak terkejut. Karena mereka tahu itu bisa terjadi kepada siapa saja. Anda, saya, siapapun dia bisa mengalami krisis dalam hidup ini. Karena itu janganlah terkejut. Apalagi sebagai orang percaya kita tahu bahwa Alkitab mengatakan, baik oleh Yesus, para rasul dan nabi, bahwa selama kita dalam dunia ini akan diakhiri dengan krisis dan lebih lama, lebih sulit. Jadi kita sedang menantikan lagi krisis-krisis yang lebih hebat yang akan terjadi, baik di bidang ekonomi, politik, keamanan, keuangan, dan lain sebagainya. Dan lebih parah adalah krisis moral. Jadi saudara-saudara, saya percaya bahwa Anda tidak akan terkejut dengan semua krisis yang terjadi pada hari ini. Lalu yang berikutnya yang kami pelajari adalah krisis itu dapat dialami oleh orang yang percaya kepada Kristus. Para pengikut Kristus, Anda tidak boleh kaget dan terkejut. Yesus mengatakannya, bahwa barang siapa mengikut aku, ia akan memikul salibnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Anda dan saya dapat menghadapi masalah, krisis dalam hidup ini. Sejarah gereja telah membuktikannya. Tapi sampai pada hari ini, gereja tetap eksis. Orang-orang percaya, semakin lama semakin banyak. Semakin banyak orang yang datang kepada Kristus. Yang berikutnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, krisis dapat memberitahu siapa Anda dan saya. Murid-murid pada awalnya tidak ketahuan mereka penakut. Ketika ada badai datang, ada krisis terjadi, barulah diketahui bahwa mereka adalah penakut. Selama segala sesuatu lancar tersedia, kita tidak akan pernah mengenal diri kita, karakter kita, kapasitas kita, atau orang-orang di sekeliling kita. Hampir sebagian besar karakter asli itu muncul pada saat kita menghadapi krisis. Jadi Tuhan dapat memakai krisis untuk memberitahu siapa Anda, sejauh mana pertumbuhan Anda, sejauh mana perjalanan rohani Anda bersama dengan Tuhan. Dan berikutnya saudara-saudara kami juga mempelajari bahwa selalu ada solusi dalam setiap krisis yang kita hadapi. Saudaraku, jangan mudah menjadi putus asa. Setiap krisis, setiap masalah pasti ada solusinya. Baik solusi natural yang Anda dan saya bisa usahakan, atau solusi supranatural, tindakan ilahi Tuhan ke dalam hidup kita yang disebut dengan mujizat. Dan yang terakhir, kami mempelajari bahwa setiap krisis dapat menuntun Anda untuk mengenal siapa Tuhan yang Anda sembah. Murid-murid Yesus telah mengenal Yesus sebagai penyembuh, tapi mereka belum mengenal Yesus sebagai Raja atas alam semesta, penguasa alam semesta. Melalui peristiwa angin ribut diredahkan ini, Yesus menunjukkan siapa dia kepada murid-muridnya. Bahwa dia adalah Raja atas alam semesta.
Saudaraku, setiap krisis, setiap pengalaman akan membawa kita untuk mengalami Tuhan, mengenal Dia. Bukan hanya sekedar sebagai teori pengetahuan akademik, tetapi itu akan menjadi pengalaman kita sehingga kita mengenal Dia. Ketika kita dalam kekurangan, kita kenal Dia sebagai Yehovah Jireh. Ketika kita sedang sakit, Dia menjadi Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kita dilindunginya, kita mengenal Dia sebagai Tuhan, kota benteng, tempat perlindungan kita. Saudaraku, milikilah perspektif unggul agar Anda dan saya dapat melewati krisis demi krisis yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang dalam hidup Anda dan saya atau di bumi ini. Tuhan memberkati Anda dan saya, selamat memenangkan krisis dalam hidup Anda dan saya, dan selamat menjadi